Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja. Oke, Pak Haji, ini ada lagi nih. UN ditiadakan atau dibatalkan. Ya. Lulus semua jadi. UN ditiadakan itu sebetulnya masalah lulus tidak lulus ini kalau mau mengakukan objektivitas, tentunya bisa saja ada yang tidak lulus. Cuma selama ini karakter tidak lulus itu bagi siswa ternyata memang rata-rata yang tidak lulus itu yang memang sudah drop out, DO misalnya. Oh, artinya tidak mengikuti proses pembelajaran ya? Ya. Kalau yang mengikuti pembelajaran, kenapa pasti dijamin lulus, tapi dengan nilai yang berbeda. Karena anak juga prestasinya kan berbeda-beda. Nah, itu gimana penentuan nilainya itu? Ya, untuk penilaiannya, kalau yang kelas 9, itu kan sudah ada semester 1, 2, 3, 4, sampai ke 5, kita jadikan bahan untuk kelulusannya. Sehingga kalau ternyata mereka ada di atas rata-rata nilai yang kita harapkan, tentunya tidak susah. Ya. Jadi standar penilaiannya, jadi lulus bisa diyakini lulus semua ya. Ya. Tapi standar penilaiannya tidak dari UN seperti biasanya, tetapi dari proses pembelajaran dari semester yang sudah gitu. Karena standar penilaian ini kan tidak mutlak pada satu pola. Ada pola-pola yang lain yang juga bisa kita terapkan dan ini sudah berjalan sehingga kelihatannya nanti pelulusannya melalui rapat Dewan Guru, rapat wali kelas, sehingga ditambah dengan kepribadian, perilaku mereka, absensi dan lain-lain. Tapi kalau memang anak itu terlalu parah, artinya apakah kehadiran dan lain-lain, tentunya ini harus objektivitas dilakukan. Tetapi pembinaan remedial dan lain-lain sudah berjalan sebetulnya untuk mereka yang memiliki nilai-nilai kurang bagus, sehingga proses remedial ini sebetulnya menjadi proses akhir dalam rangka mendongkrak mereka untuk bisa lulus dalam rangka untuk ke jenjang berikutnya kira-kira. Oke, kelulusan tuh ya tadi sudah. Ini kita coba baca nih pertanyaan-pertanyaan nih dari masyarakat nih. Kita kalau mekanisme pembagian ijazah gimana tuh? Ya. Pembagian ijazah ini kan sekarang yang karena UN tidak ada, berarti SKH UN tidak ada. Ya, ijazah masih tetap kewenangan pusat. Ya, tentunya nilai kita input, kita kirim secara online, terus turun ditandatangani. Nah, itu menjadi sebuah keharusan kepala sekolahnya. Ya, sehingga ijazah ini masih menjadi dokumen resmi di kita. Sehingga ijazah ini tentunya kalau mau secara online juga tidak susah, tetapi kelihatannya kan ini bukti fisik, tentunya nanti pada akhirnya harus ada serah terima. Ada serah terima, tapi setelah ini selesai lah. Tapi kalau misalkan mereka mau melanjut, misalkan dari SMP ingin ke SMA atau dari SD ke SMP, gimana tuh untuk membuktikan ini ijazahnya udah ada, kemudian nilai kelulusannya gitu? Ya, kita biasanya menerapkan surat keterangan lulus. Surat keterangan dari lulus. kepala sekolah sebelum memang terbit ijazah tersebut. Kalau dulu itu ada misalkan kalau nilainya sekian, kalau dulu NEM ya, kalau zaman saya NEM. Kalau NEM-nya di atas sekian, boleh misalkan daftar ke sekolah ini. Ya. Nah, dengan siswa belum tahu nih misalkan nilainya berapa, NEM-nya berapa, terus itu bagaimana tuh bisa diterima di sekolah-sekolah? Pada prinsipnya Dinas Pendidikan sudah memiliki nilai tersebut. Ya, sehingga nanti akan kita kirim nilai-nilai anak itu secara data. Sekolah-sekolah itu sudah akan memegang data nilai-nilai anak tersebut, sehingga kalaupun nanti orang tua ini terkendala tidak mengetahui nilai, akan kita buatkan surat keterangan kelulusan sementara dan daftar nilai sementara. Nah, dengan adanya keterangan sementara dan nilai sementara itu, orang tua tetap mengetahui pola nilainya. Hanya sekarang ini kan PPDB juga sudah berkembang berbeda dengan pola zonasi. Kira-kira seperti itu. Nanti saya tanya soal PPDB. Ya, Jadi kita satu-satu nih Pak Haji. Ya. Ini ada nih pertanyaan dari sahabat BCO nih yang di Instagram dulu nih, karena di Instagram dan di Facebook kita coba berbeda. Bahwa kita nih ada tamu, ya kan? Tamu istimewa Kepala Dinas Pendidikan. Kira-kira mau ada pertanyaan apa? Ini ada pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Titik topik bahasan masalah kenaikan kelas sama kelulusan. Tadi sudah. Nitip pertanyaan Bang buat Pak Haji Ismet. Apa tenaga pengajar tetap harus berangkat sekolah?
tadi sudah ada piket ya. Ada piket. Ada piket nanti ditentukan oleh pihak sekolah siapa piket itu gitu ya. Ya, absensinya juga manual. Absensinya manual. Karena kalau menggunakan Khawatir pager, dong. tentunya waktunya berbeda. Oh ya, waktunya berbeda karena ada pagi, ada siang gitu ya. Ya, siap. Terus pulpen juga harus bawa sendiri ya. Masing-masing. Oh, masing-masing. Karena kan pulpen yang ada di situ kan khawatir sudah dipakai yang COVID misalkan positif. Nah, untuk penanggulangannya, sekolah-sekolah sekarang ternyata yang paling efektif itu kan adalah cuci tangan. Cuci tangan di sekolah-sekolah kita pastikan sudah pada tersedia. Dan ternyata setelah kita pelajari, cuci tangan lebih efektif daripada hand sanitizer, lebih murah, lebih mudah dijangkau. Oke. Artinya untuk pulpen, binder ini juga dianggap berbahaya. Dengan manual tentunya ini bisa lebih mengamankan situasi lah kira-kira. Nah, ini ada pertanyaan, tapi pertanyaannya boleh dijawab sama Pak Haji atau boleh tidak? Ya. Karena menyangkut ke sekolah swasta. Ya, siap. Jadi pertanyaannya adalah apakah pihak sekolah nih di swasta kan ini libur, bayarannya full atau enggak katanya? Ya. Jadi sekolah tidak mengatur masalah pembayaran full atau tidak. Yang jelas guru kita bayar full seperti biasanya. Oke. Dikarenakan ini kan musibah, situasi yang tidak memungkinkan. Bahkan tunjangan profesi guru honor juga menerima tidak ada potongan Rp1 pun. Sehingga harapan kita pihak sekolah, pihak yayasan, pihak pemerintah juga tidak memberlakukan ada hal-hal potongan, itu yakin dibayar full seperti biasanya. Oke. Ya, jadi tidak ada pengaruh terhadap penghasilan karena zaman susah ini tidak dilebihkan aja udah bagus, dibayar normal itu sudah luar biasa kira-kira. Oke, baik. Nah, ini terkait BOS ini katanya ini. Dari katanya gini. Untuk laporan BOS BKU dan lain-lain. Nah, kami nggak ngerti BKU itu apa. Buku kas umum. Buku kas umum. Buku kas umum Pak Haji lebih tahu. Gurunya tetap mengerjakan ya, Pak, katanya per triwulan 1 dalam waktu dekat ini. BOS itu kan tahun anggaran Januari berarti sampai Desember. Ya otomatis pelaporannya juga kita menyesuaikan pengeluaran yang ada. Ya, itu per triwulan. Ya tidak pas triwulan pertama ini kan Januari, Februari, Maret. Ternyata Maret ada libur nih kan. Itu menunjukkan ada perubahan pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sehingga nanti apabila di Maret, April, Mei, Juni 3 bulan berikutnya baru di situ akan ada puncak pengeluaran dikarenakan memang aktivitas kegiatan akan tutup tahun pelajaran. Nah, jadi artinya untuk 6 bulan berikut ini ada laporan yang tidak bisa dibuat-buat di triwulan pertama. Ya, karena kebetulan Februari Maret ini ada 2 minggu libur. Ya, itu menunjukkan ada aktivitas yang tidak bisa dibuat padahal tidak ada aktivitas. Sepertinya ini salah satu guru yang bertanya. Siap. Artinya jawabannya mungkin nanti secara administratif ya dari sekolah. Nanti akan disampaikan ke guru-guru tersebut teknis, disosialisasikan sekaitan dengan teknisnya ya. Oke, ada lagi nih Pak Haji. Tapi banyak yang ngasih salam nih. Salam katanya sama Pak Haji, banyak sekali. Ya, assalamualaikum salam kira-kira. Sampaikan kembali. Terus saya baca itu yang di Instagram Pak Haji. Saya random aja ya. Ini yang di Facebook nih. Ya. Nah Pak Haji, minta dijawab dulu Pak Haji soal ini, soal PPDB. Ya, siap. Ini karena random nih pertanyaannya, yang wajib dulu aja lah. Soal PPDB ini gimana caranya nih? Untuk PPDB 2020 memang ada pola sistem zonasi juga. Tetap polanya pola zonasi. Tetapi untuk zonasi itu polanya berubah jadi 50%. Untuk yang kurang mampu afirmasi 15%. Untuk prestasi 30% dan untuk pindahan orang tua memungkinkan itu 5%. Kalau perbedaannya dengan dulu? Kalau kemarin kan zonasi murni. Oh. Ya, sehingga prestasi afirmasi itu prestasi
dipermasalahkan. Oke. Nah, tahun ini sudah diakomodir. Prestasi 15%. Nah, sekarang prestasi 30%. 30%. Afirmasi 5% untuk memang mereka anak-anak yang perlu dibantu dengan dasar apabila memiliki kartu Indonesia Pintar, Oke. itu otomatis sudah menjadi bukti mereka harus dibantu untuk masuk kepada sekolah tersebut jadi masuk. Sekolah yang dia tuju. Sesuai dengan zonasi yang ada. Yang 5%? Yang 5% itu untuk pindahan. Oh, pindahan. Oke. Apabila orang tua ternyata dari Serang ke Cilegon atau dari luar Jawa pindah ke Cilegon, ini tetap kita apresiasi untuk mengapresiasi mereka yang tentunya tidak boleh terputus sekolahnya. Kemarin itu jaraknya 2 kilo kalau nggak salah ya Pak Ji? Nah, radius itu beragam. Radius. Nah, Ya, sekarang yang gimana pasti tuh? yang diterima tuh 300 sampai 600 itu pasti diterima. Tetapi yang di luar itu memang akan menggunakan pola-pola memanfaatkan apakah afirmasi, apakah prestasi, apakah pindahan. Jadi sebetulnya afirmasi, prestasi, dan pindahan ini apabila mereka di luar zona. Ya. Oke. Tetapi kalau yang sudah zonasi, mau nggak mampu, mau pinter mau tidak, kalau memang ada di area zonasi yang dimaksud, Ya udah pasti, sudah pasti secara diterima otomatis. 5%. Ada lagi nih Pak Haji. Ya. Ada kecamatan yang tidak ada sekolahnya. Nah, kecamatan SMP yang tidak, misalnya. kecamatan yang tidak ada itu kan di Purwakarta. Ya, Purwakarta, Nah, betul. insya Allah nanti tahun ini sudah akan kita buka SMP 12. SMP 12? Ya, filial dulu di SMP 3. Oh, oke. Belajarnya. Jadi belajarnya di Mereka belajarnya tetap di area Purwakarta. Rencananya di SMP Tunas Bangsa sudah kita MOU dengan yayasannya. Tetapi pendaftaran PPDB-nya di SMP 3. Tetapi dari awal kita akan buka kelas antara 2 sampai 3 kelas itu untuk anak-anak yang berasal dari zonasi Purwakarta. Sehingga untuk tahun ini tidak perlu khawatir seluruh kecamatan akan ada sekolah negerinya. Hanya untuk berdiri di Purwakartanya nanti menunggu Proses pembangunan. RKB yang ada. Kalau SMP 3 itu di mana Pak Haji? Kalau SMP 3 di Grogol. Oh, di Grogol. Jadi daftarnya nanti di Grogol. Nah, bisa di Grogol, nanti bisa juga di Tunas Bangsa. Tunas Bangsa itu, yang di Tetapi Purwakarta. dalam rangka mensiasati, karena apabila langsung mereka sudah SMP 12, khawatir tidak mendapat bantuan bos, maka kita jadikan mereka siswa SMP 3 terlebih dahulu. Oke, statusnya Ketika ya. sudah kelas 2, bangunan sudah jadi, tanahnya sudah siap, dibangun, baru nanti kita pindahkan mereka secara massal, dan orang tua akan membuat surat pernyataan bahwa mereka ketika pindah harus mengikuti aturan tersebut. Kalau sekolahnya dalam rencana Dinas Pendidikan dan pemerintah kapan mulai dibangun, Pak Haji? Insya Allah untuk tanahnya 2020 ini, Tanahnya tahun ini, ya 2021 baru mulai kita bangun. baru pembangunannya. Ya. Jadi Jadi, langsung dibangun ya? 2020-2021 diharapkan apabila jadi di 2021 kelas 2 itu sudah ada yang pindah, tetapi tidak akan kita paksakan sebelum bangunan normal digunakan oleh sekolah. Tentunya kita tidak akan paksakan. Makanya paling baik apabila mereka menjelang naik kelas 3 ya, mereka masuk ke kelas 2, mungkin itu akan masuk mereka ke lokasi sekolah di SMP 12 yang akan kita tetapkan di Purwakarta kira-kira. Oke. Nah Pak Haji, kalau SPP itu kalau di negeri nggak ada SPP ya? Di negeri sudah ada BOS tadi. Jadi dan sudah BOS itu ditanggulangi. sudah dinaikkan. Jadi soalnya ada pertanyaan, tolong dong SPP-nya dibebasin, mungkin swasta. Ya di swasta Mungkin itu. swasta, oke. Kalau swasta Pak Haji nggak bisa jawab ya? Ya kalau swasta kan sudah diatur masing-masing. Masing-masing, oke. Oke, kalau SMK Pak Haji bisa jawab nggak? Ya tergantung pertanyaannya. Ya pertanyaannya, apakah sudah ada edaran? Tapi tadi sudah dijawab ya, soal bahwa besok juga libur sama ya, sampai dengan tanggal 29. Oke. Oke. Apalagi Pak Haji yang mau disampaikan nih? Mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Untuk tahun ini yang ingin saya sampaikan bahwa untuk anak-anak yang dari SD masuk ke SMP, kita sudah harus melampirkan syahadah dalam rangka memulai Perda Diniyah itu di tahun 2020-2021. Syahadah itu artinya? Syahadah itu sebetulnya bahasa Arab, bahasa Indonesia ijazah. Oh ijazah, oke. Dan menurut pemetaan kita di SD-SD yang ada di kita, di Dinas Pendidikan, ini ada sampai 40% yang sudah memiliki, sehingga pemetaan 40% ini hasil penelusuran kita kepada SD-SD yang ada, dan yang 60% ini akan kita proses ketika mereka sudah masuk di SMP, dengan tentunya bekerja sama dengan
Kementerian Agama Kota Cilegon bagaimana menyikapi mereka. Yang penting Perda Diniyah kita mulai dulu di tahun 2020-2021 ini, sehingga Perda ini yang tahun 2015 tidak diberlakukan, mulai 2020 kita berlakukan dengan cara bertahap. Sehingga anak yang belum punya tidak berarti tidak diterima, tetap kita terima, tapi dengan syarat nanti selama di SMP mereka mengikuti pembelajaran diniyahnya. Yang akan kita utamakan adalah BTQ-nya, baca tulis Al-Qur'annya. Dan kalau ternyata mereka tidak punya syahadah tapi memiliki kemampuan mengaji, tentunya itu jadi bahan penilaian berikutnya kira-kira. Sehingga kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Cilegon, tidak perlu resah, tidak perlu khawatir. Pokoknya Perda Diniyah akan kita mulai. Bagi yang sudah punya tolong dilampirkan, bagi yang tidak punya nanti akan kita data untuk dibicarakan program khusus kepada mereka, sehingga tetap Kota Cilegon ini dalam rangka mengarah sebagai kota santri, yang tentunya ini juga menjadi niat, menjadi amanah para pendahulu kita untuk bisa Kota Cilegon kembali lagi bahwa Perda Diniyah ini untuk yang beragama Islam. Tentunya ini menjadi sebuah harapan sehingga kota religi Kota Cilegon bisa kita programkan lagi kira-kira. Saya baru mau tanya tuh Pak Haji. Tadi kan soal madrasah diniyah atau misalkan syahadah itu kan untuk orang Islam. Nah, untuk orang yang non Muslim gimana? Untuk yang non Muslim tentunya kita tidak akan terapkan. Mereka secara khusus akan kita beritahu bahwa mereka kan garisnya juga kepada agamanya masing-masing. Nah, itu tidak terkena aturan Perda Diniyah ini. Namun apabila ternyata institusi mereka mengeluarkan juga keterangan bahwa mereka juga harus mengikuti pembelajaran seperti itu, kenapa tidak dilampirkan? Kalau memang agama punten non Muslim misalkan, apabila ternyata mereka juga mengikuti pembelajaran yang sama seperti di madrasah, apabila memiliki dilampirkan, kenapa tidak? Kalau memang ada. Kalau memang mungkin saja tidak ada, tentunya tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Nah, Pak Haji, saya coba akan flashback sebentar nih soal tadi madrasah diniyah. Itu kan untuk PPDB sekarang ya, harus melampirkan itu. Nah, pertanyaannya, apakah seluruh siswa di Cilegon SD-nya itu sudah sekolah diniyah? Ya, kalau menurut pemetaan kita baru 40%. Nah, gimana tuh sisanya? Sisanya itu berarti 60% itu ada juga yang mengikuti pendidikan di TPQ misalkan. Itu juga akan kita akomodir. Sehingga tidak untuk kemungkinan 40%-nya akan bertambah prosentasenya nanti di akhir, karena sekarang ini lagi proses ya. Jadi transisi ya. Kemarin kita pendataan itu di bulan Januari. Ya biasanya sekolah-sekolah madrasah itu di bulan mau menjelang Ramadan itu mengadakan kelulusan biasanya, dan di situ jangan-jangan persentase bertambah lagi. Dan mereka akan kita motivasi, insya Allah pada akhirnya akan kita minimalisir. Dan bila ternyata masih ada juga yang belum sekolah di madrasah, Cilegon bukan tempat yang melarang mereka, tapi tetap akan mendidik mereka untuk juga mengetahui khusus beragama Islam, bisa memiliki kemampuan baca tulis Al-Quran harapannya. Memang bedanya antara BTQ dengan madrasah berbeda, kemampuannya lebih banyak syahadah, tetapi minimal ada standar minimal mereka bahwa setiap pelajar di Kota Cilegon bisa mengajar, bisa mengaji, ya bisa baca tulis Al-Quran. Ini menjadi nilai plus lah harapan kita ke depan. Karena dari sana akan kita motivasi lagi juga untuk pembelajaran agama supaya lebih baik lagi ke depan kira-kira. Karena endingnya pendidikan adalah akhlakul karimah, ya akhlak yang mulia. Semoga dengan pendekatan agama ini, pendidikan karakter juga terhadap mereka lebih mudah kita berlakukan. Nah itu kira-kira yang Pak Haji, ini ke internal Dinas Pendidikan. Siap. Kalau sekarang ini kaitan dengan banyak hal ya yang perlu disosialisasikan di Dinas Pendidikan. Sementara kan tidak boleh ada yang disebut dengan perkumpulan-perkumpulan, rapat-rapat dan segala macam. Itu caranya gimana sekarang? Sekarang kita menggunakan WA Group. Ada WA Group untuk PAUD, ada TK, ada SD dan SMP. Setiap informasi masuk tuh. Jadi kita menggunakan WA-nya grup kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ternyata memiliki grup sendiri di sekolahnya masing-masing. Jadi sistem informasi ini kita jalin dengan cara menggunakan WA yang lebih praktis dan lebih cepat. Dan itu lebih cepat, dan tentunya guru di Kota Cilegon rata-rata sudah memiliki fasilitas tersebut. Ya. Kalau di pegawai di Dinas Pendidikan sudah work from home. Di Dinas Pendidikan Kota Cilegon sudah kita atur. Ya, jadi sebagian
besar sudah libur secara berganti dan jadwalnya sudah kita lakukan. Oke. Tetapi besok akan kita evaluasi lagi untuk jadwal keamanannya. Oke. Untuk mereka yang sedang kita evaluasi adalah betul apa tidak ketika di rumah mereka melakukan pekerjaan yang dimaksud. Ada beberapa bagian tadi saya evaluasi, ada yang melakukan, ada yang tidak. Ada yang rebahan lah gitu ya. Nah, evaluasi ini sedang kita lakukan di 2 minggu berikutnya ini. Oke. Siap. Ada harapan apa nih Pak Haji untuk COVID-19 ini nih? Maksudnya harapan untuk negara ini, harapan Pak Haji secara pribadi, kemudian harapan terhadap masyarakat supaya cepat berlalu gimana? Yang pertama, saya berharap COVID-19 ini tentunya menjadi isyarat buat kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita. Baik. Kebiasaan kita dalam rangka mendukung program An-Nadhofatu Minal Iman ini ternyata dimulai dengan cuci tangan. Oke. Ini artinya cuci tangan ini sebagian kecil dari kebiasaan kita berwudu. Kelihatannya dengan bersuci untuk umat Islam wajib dalam rangka mencegah merebaknya COVID-19 ini, sehingga dengan membiasakan kita bepergian bukan hanya cuci tangan tapi berwudu. Insya Allah akan punya nilai ibadah yang berbeda. Insya Allah itu juga akan menjadi ciri umat yang tentunya pada akhirnya menjadi lebih baik. Karena insya Allah inna akramakum indallahi atqakum, dan ketakwaan ini akan menjadi syarat kemuliaan kepada Allah, dan insya Allah orang yang dimuliakan oleh Allah itu akan terhindar dari COVID-19 kira-kira. Dan semoga dengan program-program yang kita lakukan, selain kita mengikuti program pemerintah, juga peningkatan iman dan takwa yang kita tingkatkan. Dan sekarang ini ya ayyuhalladzina nuqu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Dan ternyata dengan adanya mereka sekolah di rumah, ayat ini lebih terimplementasi lagi kira-kira. Jadi keluarga apa ibu bapaknya itu fokus kira-kira. gitu ya untuk. Jadi harapan kita jaga diri terus untuk keluarganya. Kayaknya ini parenting ini juga sedang teruji lah kira-kira. Karena kasih sayang orang tua kelihatannya yang kemarin Kota Cilegon terlalu sibuk, sekarang mulai diingatkan, dan COVID-19 ini memberikan perhatian, memberikan peringatan kepada kita untuk bisa menjadi keluarga yang tentunya sakinah mawaddah warahmah dan barokah hidupnya kira-kira. Oke, nah Pak Haji nih ada satu lagi nih yang lupa nih, ada pertanyaan. Ada nggak sih edukasi buat pelajar-pelajar mengenai media daring itu untuk mereka tadi itu, mereka cuci tangan dan segala macam. Maksudnya tiap hari itu disampaikan, hari ini sudah cuci tangan segala macam gitu. Ada nggak? Ya, peringatan-peringatan ini pada prinsipnya kita terdukung oleh selain himbauan, juga di TV, terus ada media-media WA juga yang terus berkembang. Informasi ini tentunya mereka sudah mengakses sendiri. Jadi insya Allah bersyukurlah dengan adanya program-program WA, Facebook, Instagram dan seterusnya. Tetapi kami juga berharap kepada mereka yang tentunya berbeda rezekinya, tidak surah-surut, karena pada prinsipnya dengan berwudu saja akan terhindar. Ya, karena kan ada istinsa, kemudian ada kumur-kumur gitu ya. Karena kan katanya virus itu bertahan di sini dulu beberapa jam, 4 jam, kemudian di tenggorokan. Jadi dengan pola wudu yang benar, sebenarnya insya Allah bisa. Oke, baik. Demikian sahabat BCO di podcast BCO Media, dan kita akan kembali lagi di lain waktu dengan tamu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji.